Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia dengan NIM 2341101020037 dari kelas 1 KPIA. Saya di sini akan menjelaskan tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pada masa pra-Islam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politiknya. Mengenai Banyumas sebelum Islam, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15, Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara dalam abad Pasir Luhur Napaktilas, Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawasi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu yang pertama Raden Harya Banyak Satra, yang kedua Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngampar, dan yang keempat Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putri Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Satra atau Lutung Kasarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Satra, yaitu Adipati Banyak Satra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Satra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun, Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak atau Islam. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Prabu, yaitu pada tahun 78 Masehi, yang didirikan oleh para pendatang dari Kerajaan Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet. Namun, keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri, bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu
Putri Maharani Sima pada tahun 674 Masehi adalah keturunan di negara bagian Orissa di India. Pada sekitar tahun 732 Masehi, salah satu keturunan atau cicit Maharani Sima, yaitu Sanjaya, menggantikan menjadi Raja Kerajaan Kalingga bagian utara yang kemudian menjadi cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Dari sosok Prabu Sanjaya inilah kemudian lahir Wangsa Sanjaya yang secara terus-menerus memerintah Kerajaan Kalingga Utara dan Mataram atau Mataram kuno. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kamulan atau antara Pekalongan sampai Jepara. Pada tahun 770-an, kekuasaan dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kepemimpinan Rakai Penangkaran atas Kalingga menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari dinasti Sanjaya dimensi Sailendra atas Medang Kalingga. Bahkan hegemonik kekuasaan dinasti Sailendra ini mencakup hampir seluruh wilayah Jawa hingga kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai Pikatan sebagai Raja Medang akibat hasil pernikahannya dengan salah satu putri mahkota dinasti Sailendra, yaitu Pramawardhani. Di era Rakai Pikatan, pusat pemerintahan dipindahkan dari Medang Kemulan ke Mamrati di daerah Kedu. Namun, akibat dampak dari letusan dahsyat Gunung Merapi, pusat kerajaan akhirnya dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Perpindahan kerajaan Medang di Jawa Timur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit di abad-abad berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh, yaitu Purba Medang. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wirasaba dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan dan pemerintahan pusat atau kerajaan, selain itu kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis secara alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain. Bahkan di Jawa, jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahannya. Keraton atau struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama coag atau berbicara dengan suara keras, yang kedua meloak atau berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris, yang ketiga dablongan atau dablong atau seenak. Yang pertama cuak atau berbicara dengan suara keras, yang kedua meloak atau berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris, yang ketiga dablongan atau dablong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar, yang keempat ajiban atau bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi, yang kelima dobos atau beribut bicara saat mengeluarkan ide, yang keenam banyol atau bergurau,
Yang ketujuh, dopok atau omong-omong mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial, yang adalah bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priyayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal adagium atau adoh ratu celdak watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi atau bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan atau ratu.